Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nur Afni dari kelompok 5 Sunan Kudus. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang motivasi yang diberikan oleh Bapak Nasik pada waktu TOT 2022 di Asrama Universitas Trunojoyo, Madura. Beliau memberikan motivasi seperti ini. Ini didahului seperti ini. Terkadang kita merasa tidak pantas atas sesuatu yang sudah kita dapat. Nah, padahal hal tersebut itu sangatlah lumrah karena Allah memberikan itu disesuaikan dengan kepantasan apa yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu merasa tidak pantas karena itu sudah disesuaikan dengan kepantasan yang kita miliki. Jadi misalnya kita tidak bersyukur, maka kita bisa jadi menjadi orang yang kufur nikmat, seperti itu. Nah, selain itu proses berpikir kita itu sangat mempengaruhi tujuan dari apa yang ingin kita capai. Makanya kita perlu menggunakan paradigma untuk berpikir. Dikarenakan dengan adanya paradigma berpikir dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan, sehingga kita perlu menatanya dari awal dengan baik. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu menentukan niat terlebih dahulu. Apalagi kita ingin melakukan hal yang baik. Jadi kita harus menata niat itu dengan baik dari awal agar tujuan yang ingin kita tuju itu bisa tercapai. Nah, mungkin kemarin kita diberikan seperti ini. Ada kata Bapak Nasik, beliau mengatakan ada 4 macam manusia. Yang pertama itu mempunyai motivasi yang tinggi dan kemampuan yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada motivasi rendah tetapi kemampuannya tinggi. Yang ketiga itu ada manusia yang motivasinya tinggi tapi kemampuannya rendah. Dan yang keempat terdapat ada motivasinya itu rendah, kemampuannya rendah juga. Nah, untuk cara kita, terlebih jika ada orang yang motivasinya tinggi, kemampuan tinggi, itu tinggal diberikan tantangan, lalu kita tinggal mengobservasi hasilnya, seperti itu. Jadi misalnya ada orang yang seperti pada nomor pertama, itu pastinya semua pekerjaan pasti akan beres. Nah, untuk yang kedua, motivasi rendah tetapi kemampuan tinggi, itu dapat dilakukan dengan cara pendekatan secara personality, artinya pendekatan secara batin dan batin, seperti itu. Karena dia kemampuannya itu tinggi tetapi motivasinya itu rendah, jadi kan dia itu malah malas melakukan sesuatu, seperti itu, karena tidak ada dorongan. Nah, selanjutnya ada motivasi tinggi terus kemampuan rendah. Hal ini dia akan memiliki motivasi yang tinggi, jadi caranya kita itu cuma mendidik dan membimbing dia agar dapat melakukan hal tersebut. Nah, untuk yang keempat, motivasi rendah, kemampuan rendah, itu kita perlu mengajarinya mulai dari nol, seperti itu. Selanjutnya itu beliau juga memberikan materi, kan ada 3 hewan kecil. Mungkin 3 hewan kecil ini sering diremehkan, padahal mereka tidak tahu maksud dari 3 hewan kecil ini merupakan contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, misalnya yang pertama itu ada semut, yang kedua itu ada laba-laba, dan yang ketiga itu ada lebah. Pastinya kita menganggap 3 hewan tersebut itu remeh, padahal ada pelajaran di balik itu yang dapat kita petik. Misalnya kita belajar dari semut. Nah, semut itu kalau kita berjalan, semut itu ketika mencari makanan, dia itu berjalan secara bersama-sama semuanya, jadi bergotong royong membawa makanan. Nah, ibaratnya itu misalnya
nanti dalam di kita sebagai musahilah itu kita harus meniru sikap semut, yaitu kita harus bersama-sama demi mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya itu laba-laba. Laba-laba itu mungkin hewan yang mematikan ya, tetapi laba-laba itu merupakan hewan yang hewan yang misalnya ya dapat kita contohkan, ketika kita tersesat, kita dapat menggunakan jaring laba-laba sebagai patokan. Nah, sama halnya misalnya kita nanti dalam kepengurusan terdapat itu, kita harus mencari jalan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya ada lebah. Nah, lebah sendiri dapat kita petik dari lebah itu. Lebah memiliki selain memiliki bahaya dapat menyengat, lebah juga memberikan manfaat. Nah, jadi kita tidak boleh menganggap sesuatu itu hal yang remeh, tapi kita harus belajar dari apa yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi semua yang ada di sekitar kehidupan kita itu pastinya ada manfaat di baliknya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja review materi yang diberikan oleh Bapak Nasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.